Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Jadi, percabangan itu digunakan untuk melakukan suatu pengambilan keputusan dari beberapa kondisi. Contohnya, ketika kalian klik tombol login, maka kalian masuk ke akun. Terus atau kalian klik tombol exit, maka kalian akan keluar dari aplikasi. Itu adalah contoh sederhana dari percabangan. Jadi kondisinya itu seperti ketika kita menekan tombol exit atau ketika kita tekan tombol login, nah itu kondisinya. Berikutnya adalah alur dari program percabangan sendiri. Di sini adalah sebagai alur yang sederhana, di mana setelah kita masuk programnya, kemudian kita cetak yang namanya selamat pagi. Selanjutnya kita mencetak kata selamat datang, dan di sini yang gambar belah ketupat ini adalah decision atau percabangan itu sendiri. Jadi di sini tuh ada pertanyaan atau kondisi, apakah mau keluar dari aplikasi atau tidak. Jika mau keluar dari aplikasi, maka akan tampil kata sampai jumpa. Namun jika tidak ingin keluar, maka akan tampil tidak jadi keluar. Kemudian program tersebut selesai. Jenis-jenis percabangan sendiri ada 4. Yang pertama adalah if else, dan yang ketiga adalah if else if, dan terakhir adalah switch case. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 jenis percabangan ini. Yang pertama adalah percabangan if. Jadi percabangan if ini tuh percabangan paling sederhana. Biasanya hanya percabangan if ini hanya cuma satu kondisi. Jadi untuk bentuk umumnya itu yang ada di samping ini. Nah, ini merupakan bentuk umum dari percabangan if. Jadi if, terus kondisinya seperti apa, kemudian statementnya atau apa yang akan dilakukan itu apa. Nah, untuk contohnya adalah ini. Di sini kalau kalian lihat, sini kan ada ini inisialisasi. Bill sama dengan 0. Kemudian di sini ada if Bill sama dengan 0, itu akan ngeprint bilangan 0. Namun jika Bill yang di sini adalah sama dengan 1, maka dia tidak akan tampil apa-apa. Itu ketika program itu dijalankan. Jadi kondisinya apakah bila nilai Bill itu sama dengan 0, maka dia baru ngeprint bilangan 0. Tapi bila bilangan itu selain dari 0, itu bisa ngeprint tidak bisa ngeprint apapun. Jadi hanya kosongan. Atau di bawahnya if itu nanti ada, atau di baris ini bisa kalian tambahkan print sendiri, nyetak bilangan bukan sama dengan 0, bisa gitu. Maka nanti hasilnya yang di sini juga ketika nilainya bukan sama dengan 0, maka dia bisa bernilai akan mencetak bilangan tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah percabangan if else. Percabangan if else ini itu mirip dengan percabangan if, namun percabangan ini hanya ada 2 kondisi atau 2 pilihan. Jadi bentuk umumnya itu seperti yang di sini. Ini adalah bentuk umum dari percabangan if else. Apakah kondisinya pertama apabila terpenuhi, maka yang dijalankan adalah pernyataan di sini. Jika kondisi pertama if-nya tadi nggak dipenuhi, maka yang dijalankan adalah kondisi yang ini. Seperti itu. Untuk contohnya itu ini. Jadi contohnya itu sebenarnya mirip sama yang tadi. Nah, di sini
kita menginisialisasinya itu bilangan itu sama dengan 1. Kalau dia bilangan sama dengannya 0, maka dia akan mencetak bilangan 0. Tapi kalau salah, maka dia akan mencetak bilangan bukan 0. Pada dasarnya itu percabangan if dan percabangan if else itu sangat mirip, tapi bisa saja ada kondisi yang memang harus dilakukan ketika masuk ke dalam percabangan if. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah percabangan if else if. Jadi percabangan if else if ini itu konsepnya sama seperti percabangan if else yang sebelumnya. Namun pada percabangan ini itu kondisinya itu bisa lebih dari 2. Jadi di sini if kondisi pertama, terus di sini ada else if kondisi kedua, kemudian di sini ada else if kondisi ketiga, dan di sini adalah else atau kondisi yang jika pada kondisi pertama tidak dipenuhi, di kondisi kedua tidak dipenuhi, di kondisi ketiga tidak dipenuhi, sehingga dia akan masuk ke kondisi yang terakhir ini atau yang bukan dari semua kondisi ini. Namun jika kalian masih ada kondisi keempat, 5 dan seterusnya, bisa kalian tambahkan else if sendiri, dan nanti yang terakhir tetap harus else, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di sini kita konsep dari program ini adalah menampilkan nilai, apakah hasilnya baik, cukup baik, kurang, atau belajar lagi ya. Nah, di sini ada kita menginisiasi nilainya berapa. Nah, setelah kita tahu, kita inisiasi variabel nilainya, kemudian kita masukkan nilainya. Misal kita masukkan nilai angka 75. Nah, kita cek apakah nilai itu lebih dari 90? Salah. Kalau salah, masuk ke sini berikutnya. Apakah nilai lebih dari 80, lebih dari 1 sama dengan 80? Iya. Apa salah? Berarti kalau salah, dia masuk ke kondisi yang berikutnya. Apakah nilai sama dengan atau lebih besar dari 70? Jawabannya iya, karena tadi nilainya 75. Sehingga kalau di print, maka yang dicetak adalah cukup. Beda lagi kalau yang dimasukkan nilainya adalah 50. Nah, kalau 50 kan nilainya nilai sama dengan lebih besar dari 90 atau sama dengan enggak, maka masuk sini. Nilai lebih besar atau sama dengan 80? Enggak, makanya masuk sini. Kalau di sini nilainya lebih besar atau sama dengan 70? Enggak. Terus ternyata masuk ke bawah lagi, apakah nilai lebih dari 60? Juga tidak, dan akhirnya maka akan di kondisi yang terakhir. Sehingga ketika nilai yang dimasukkan ada 50, maka yang tampil adalah belajar lagi ya. Dan untuk percabangan terakhir adalah percabangan switch case. Percabangan switch case ini itu pada dasarnya seperti atau bentuk lain dari percabangan if else if. Nah, formatnya seperti ini. Switch, terus kemudian ekspresinya, kemudian case-nya nilainya sama dengan berapa, terus pernyataannya apa. Kemudian berikutnya hingga case yang terakhir. Ini untuk format penulisannya. Untuk contoh programnya seperti ini. Sama kan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita pakai if else. Nah, sekarang kita pakai switch case, dimana kita ngecek pilihannya ini adalah bisa pilihan, bisa nilai ya. Di sini pakai pilihan. Jadi pilihannya ini seperti apa? Misal nanti pilihannya adalah
angka 1. Nah, case-nya angka 1, maka dia akan ngeprint manajemen informatika. Kemudian bila case-nya atau pilihannya tadi angka 2, nanti dia ngeprint yang ini. Pilihannya angka 3, dia ngeprint yang ini. Begitu seterusnya. Dan case-case ini bisa kalian tambahkan sendiri hingga case yang tak terhingga atau hingga n, sehingga sesuai kebutuhan kalian. Biasanya switch case ini itu biasanya untuk menampilkan menu pilihan. Jadi misal kalian bikin beberapa potongan program untuk membuat luas lingkaran, membuat luas persegi atau keliling lingkaran. Nah, itu kalian bikinkan menunya, terus kita masukkan ingin membuat atau ingin menghitung yang mana, itu ada pilihannya. Kemudian setelah pilihan dimasukkan, maka proses perhitungan itu dilakukan. Sekian dari penjelasan saya tentang percabangan.